Pejuang Langit, kali ini kita akan mengunjungi kota hujan Bogor. Tujuan saya kali ini adalah sebuah lokasi perumahan yang mengambil konsep kehidupan Islami. Saya bertemu dengan Pak Iwan Sofyan, pemilik puluhan komplek perumahan dan bisnis kuliner. Padahal dulunya Pak Iwan pernah mengalami kebangkrutan luar biasa. Namun bisa kembali bangkit melalui ikhtiar dan dua amalan jalur langitnya, sholat istiqoroh dan sholat hajat. Pastinya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nih, kita udah berada di komplek perumahan Islami punya Pak Iwan ya, Pak ya? Betul Mas Anop. Wah, luar biasa. Banyak nih, Pak, pertanyaan-pertanyaan saya yang pengen saya tanyakan langsung ke Pak Iwan. Baik. Nih, gimana sih, Pak, konsep perumahan Islami ini ketimbang perumahan konvensional, Pak? Baik Mas Anop. Jadi lebih ke konsep sih sebetulnya, konsep kawasannya, konsep cara pembeliannya dan lain-lain. Jadi dari mulai kayak model masjid gitu ya, kita memang menempatkan paling depan. Jadi Pejuang Langit, gak hanya desain rumah indah dan fasilitas saja yang ditawarkan, tetapi juga menerapkan prinsip Islami dalam kehidupan sehari-hari penghuninya. Dan program di masjidnya juga insya Allah ada rutin kajian untuk orang tua, untuk anak-anak dan lain-lain. Kita juga sering mengundang ustadz-ustadz yang memang terkenal gitu ya untuk ngadain kajian di sini kayak gitu. Luar gitu ya. biasa. Ada kajian-kajian rutin gitu Mas Anop. Udah all in Gitu. one, nggak perlu pusing lagi nih. Betul. Nggak jauh-jauh lagi, manggil guru ngaji udah ada di komplek. Betul. Alhamdulillah. Pejuang Langit, di balik kesuksesan Pak Iwan dalam membangun perumahan Islami ini, ternyata jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Sebelumnya, qadarullah, Pak Iwan Sofyan pernah merasakan keterpurukan dalam hidupnya. Katanya dulu Pak Iwan memulai bisnis tuh modalnya nol. Betul, Mas Anop. Gimana sih ceritanya, Iya. Pak? Saya tuh nggak kebayang gimana orang modalnya nol bisa punya aset sebesar ini, Pak Iwan. Betul Mas Anop. Ya alhamdulillah saya kalau ditanya bagaimana saya juga bingung nggak tahu ya. Iya, Tapi di usia 38 saya mengalami kebangkrutan luar biasa gitu ya. Benar-benar semua bisnis segala macam itu seolah-olah stuck, berhenti gitu ya. Utang di bank, kartu kredit dan lain-lain gitu ya. Benar-benar saya ngalamin fase kebangkrutan. Saya sholat tobat, saya istikharah, saya sholat hajat minta petunjuk. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya, ya Allah apa yang harus saya lakukan? Ya Allah apa yang harus saya lakukan? Benar-benar hidup saya pasrahkan sama Allah, kayak gitu. Setelah saya melakukan ritual itu selama 3 hari, di hari ketiga itu dari malam sampai subuh, nah menjelang subuh kita mau ke masjid, saya mau naruh Quran ya dari sajadah diambil ke meja belajar anak, Baik. gitu ya. Nah, secara tidak sengaja begitu naruh, itu entah gimana ceritanya, itu ada buku pelajaran anak sekolah saya yang kesenggol sama Al-Quran itu. Baik. Dan buku itu jatuh, pak, kebuka. Yang terlihat sama saya pada saat ngambil itu buku bahasa Inggris, mau ditaruh ke meja belajar, itu ada tulisan bold banget. Iya. Tulisannya cuma think and act. Jadi artinya dari petunjuk ini, saya disuruh berpikir dan bertindak atau bergerak. Iya. Kayak gitu, Mas Anop. Jadi pada saat itu saya benar-benar badan bergetar luar biasa karena saya yakin banget itu adalah petunjuk dari Allah. Masya Allah Pejuang Langit. Dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang sulit atau berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Disinilah pentingnya dua sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat istikharah dan sholat hajat. Kedua sholat ini bukan hanya ibadah, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk serta bantuannya. Seperti disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk melakukan sholat istikharah dalam segala hal, sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Beliau berkata, jika seseorang di antara kalian hendak melakukan suatu urusan, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian membaca doa ini, Ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu dan aku memohon kemampuan kepadamu dengan kekuatanmu, serta aku memohon dari karuniamu yang besar, karena engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak mampu. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui yang gaib.
Singkat cerita Pejuang Langit, keberkahan dalam hidup Pak Iwan datang silih berganti. Hingga akhirnya Pak Iwan dapat sukses seperti sekarang. Bukan hanya dapat menjalankan puluhan proyek perumahan, Pak Iwan kini pun telah memiliki berbagai macam lini bisnis, hingga bisnis kuliner. Mas Anop, ini restoran kita nih di tengah-tengah perumahan ini, di kawasan ini ada kita buat resto sama ada coffee shop. Setelah menjalankan kehidupan di pesantren selama 6 bulan, Pak Iwan pun terinspirasi untuk memasukkan salah satu menu khas pesantren Jawa Barat. Sebuah menu unik yang menggugah selera. Nah, menu utama di restoran ini sebetulnya terinspirasi dari ini Mas Ano. Jadi kita kan ada pesantren nih punya Kiai Sandi di Sukabumi. Jadi setiap kita kunjungan ke sana, itu santri-santri itu nyuguhin kita pakai ini nasi liwet air kelapa muda. Jadi benar-benar gitu. masaknya pakai kastrol, digantung, pakai ranting, di bawahnya tuh pakai kayu bakar. Kayu bakar. Dan itu begitu kita nyobain, wah ini tuh bikin kangen, Masya Allah. Iya, luar biasa. iya. Boleh dong Pak, kita icip-icip lezatnya nasi liwet kelapa muda. Wah, luar biasa nih Pejuang Langit. Makanannya sangat menggugah. Ini saya cobain juga nih, daging kelapa sama nasinya. Betul. Nasi liwet. Makanan yang dibuat dari rezeki yang halal, yang berkah, rasanya tuh juga beda, Bang. Nikmat ya? Nikmat banget. Berkah. Alhamdulillah. Semoga cerita Jalur Langit hari ini bisa menginspirasi para pejuang langit dimanapun berada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Anov Prabowo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.